Hai teman-teman, kita lanjut lagi bahas soal FRTU CPNS 2024. Ini masuk part yang ketiga ya. Kita lanjut soal nomor 9 dan seterusnya. Oke, nomor 9 bisa teman-teman kerjain dulu nih, jawabannya yang mana? Ya, udah ketemu jawabannya, kita bahas ya. X itu adalah sepaket buket bunga A berisi 6 buket dengan harga ini. Yang Y, sebuket bunga B harga 360.000. Pasti di sini teman-teman banyak yang terkecoh ya. Ini teman-teman harus diperhatikan. Sepaket buket, entah itu isinya 6 buket, 12 buket, 13 buket, tapi yang penting harganya, sepaket buket itu harganya adalah ini teman-teman. Jadi X-nya itu udah langsung sama dengan 120.000. Karena di sini tidak dikatakan dengan harga per buket, itu tidak ada kata-kata per buket. Kalau ada kata-kata per buket 120.000, karena ada 6 buket berarti kalikan ya. Tapi karena di sini nggak ada kata per buket, harga per buket, maka ya X itu adalah sepaket buket yang harganya 120.000. Oke? Ini pasti teman-teman akan kegocek di situ. Nah, kalau Y itu jelas ya, sebuket bunga B harganya 360.000. Berarti ini udah pasti 360.000. Jadi nggak ada yang dihitung di sini, ini hanya permainan kalimat aja teman-teman ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pilihan gandanya ya. Kalau yang A, X sama dengan 3Y udah nggak mungkin ya, karena X-nya lebih kecil kan. Kemudian kalau B, 2X, kalau X-nya ini kita ganti 120 kali 2 itu kan berarti 240.000. Apakah 240.000 itu sama dengan Y 360.000? Kan ya berarti salah juga kan? Oke, yang C 3Y berarti 3 kali 120.000 itu berarti 360.000. Sama dengan Y. Padahal Y-nya kan 360.000 kan? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang C ya. Lanjut soal nomor 10. Yuk kerjain dulu nih jawabannya yang mana. Oke, kita bahas ya. Harga 2 kilogram beras adalah 18.000. Bu Siti membawa uang 90.000 untuk membeli 9,5 kilogram beras. Uang kembalian yang diterima Bu Siti adalah berapa? Oke, sekarang kita cari dulu uang yang dibayarkan oleh Bu Siti. Nah, di sini kan Bu Siti membeli 9,5 kilogram beras. Berarti 9,5 kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan 18.000. Ini pakai rumus adit badit badan nada ya. Atau teman-teman boleh menggunakan perbandingan yang senilai ya. Sama nanti hasilnya. Oke, langsung kita coret-coret ya. 18 kalau bagi 2 dapatnya 9. Nah, tinggal kita kalikan. 9,5 kali 9. Di sini ada satu angka di belakang koma. Kita impaskan aja dengan 0 ini. Nolnya kalau kita coret 1, maka 9,5-nya menjadi 95. Ya, tukar tambah ya. Oke, berarti tinggal kita kalikan 95 kali 900 ya. Nolnya ditulis 2. Ya, nolnya 2. Kemudian 5 kali 9 itu 45, kita tulis 5-nya, 4-nya kita simpan. 9 kali 9, 81 tambah 4 berarti 85. Nah, berarti yang dibayarkan oleh Bu Siti adalah 85.500. Yang ditanyakan di sini adalah uang kembalian. Bayarnya berapa ini? Bayarnya 90.000, berarti 90.000, ya kan? Kemudian dikurangi dengan 85.500 ya. Berapa nilainya? 4.500. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B ya. Oke, teman-teman, informasi terlebih dahulu ya. Di sini sedang dibuka kelas FRTU bahas simulasi. Nah, ini teman-teman udah ngasih review dari soal yang udah keluar ya. Tadi soal QTU-nya rata-rata mirip dengan soal di Jago Tes, Kak. Jadi di sini Edufit kerjasama dengan Jago Tes ya, teman-teman bisa ikutan di sini. Dan kalau mau ikutan kelas FRTU bahas simulasi, teman-teman nanti buat akun dulu di edufit.kliktes.com. Kemudian teman-teman bisa ikut gabung melalui Zoom meeting ya. Nanti akan dilaksanakan pukul 19.30 sampai 21 WIB. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Kalau teman-teman mau ikutan menu belajar, ini ada bimbel intensif, ada simulasi akbar, ada tryout fleksibel, materi dan
kuis, kemudian bimbel reguler, teman-teman bisa ikutan di sini ya. Misalkan teman-teman mau ikutan yang bimbel intensif, ini khusus untuk membahas FR ya. Jadi di sini fokus pada FR SKD CPNS 2024. Ini teman-teman kalau bayarnya segini nanti akan dapat ini, kalau bayaran segini akan dapat ini. Silahkan teman-teman pilih yang mana di antara dua itu. Kemudian nanti teman-teman bisa ikut bimbel yang di sini nih. Nah, di sini ada FR TWK, FR TIU yang pertama, TIU kedua, dan seterusnya. Sudah lengkap jadwalnya di sini. Tinggal teman-teman ikutan sesuai dengan jadwal yang udah ditentukan ya. Kalau teman-teman terlewat kelas meetingnya, teman-teman bisa melihat hasil rekaman yang udah berlalu. Di sini ada TWK ya, di sini ada FRTWK. Jadi teman-teman masih bisa mengikuti atau melihat melalui link yang ada di sini. Kemudian yang FRTU ini juga bisa dilihat rekamannya. Nah, di sini seperti ini. Ini adalah asli dari peserta yang udah tes kemudian dibahas di Jago Tes atau edufi.kliktes.com ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan biar teman-teman lolos CPNS tahun ini ya. Oke, Bang Idu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, masih semangat ya. Kita bahas nomor 11. Yuk, cobain dulu nih teman-teman jawaban yang mana nih. Oke, kita bahas ya. Kemarin juga ada soal yang modelnya kayak gini ya. Jadi membandingkan dua pecahan. Oke, kalau kita lihat di sini X dan Y-nya masing-masing depannya ada 10 kan? 10. Maka 10-nya ini langsung kita coret aja ya. Kita abaikan. Tinggal kita hitung yang bilangan pecahan ini. Nah, untuk menghitung pecahan kan syaratnya penyebut harus sama, ya enggak? Tapi kan ada cara cepatnya ya, langsung kita kalikan silang aja, ya. Kalikan silang, kemudian antar penyebutnya kalikan. Kalikan silang. Di sini negatif berarti negatif. 1 kali 22 ya, 22. Kemudian ditambah, ya di sini kan ditambah. 21 kali 1 itu berarti 21. Kemudian dibagi dengan 21 kali 22. Yang ini tidak perlu kita hitung dulu nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita cari Y-nya. Kita kalikan silang 1 kali 24 ya 24. Karena di sini negatif berarti negatif 24. Kemudian ditambah 23 kali 1 itu 23 dibagi 23 kali 24. Nah, sekarang tinggal kita hitung yang ini ya. Negatif 21 tambah 21 itu berarti negatif 1 per 21 kali 22. Nah, yang ini negatif 24 ditambah 23 juga sama ya. Negatif 1 per 23 kali 24. Nah, kalau kita perhatikan yang penyebutnya ini sama yang ini kalau kita bandingkan berarti kan ini yang kecil ya kan, kemudian yang ini yang besar. Ya enggak? Penyebutnya loh ya. Nah, karena di sini ada negatifnya, teman-teman pasti bingung. Orang nggak ada negatifnya aja bingung, ya kan? Oke, kita cek coba ya. Kalau ada setengah, ya, sama seperempat. Coba teman-teman, ini besar mana coba? Iya, ini besar setengahnya, ya enggak? Atau boleh kalau ngecek kalikan silang ya. 4 kali 1 nilainya 4, kemudian 2 kali 1 nilainya 2 kan berarti besar yang sebelah kiri kan? Nah, kalau yang penyebutnya itu lebih kecil, berarti malah dia besar, ya kan? Dibanding dengan yang penyebutnya besar, dia malah kecil. Itu kalau positif, teman-teman. Nah, kalau negatif, ya berarti kebalikannya. Oke, contohnya nih, negatif setengah sama negatif seperempat. Besar mana tuh? Oke, kalau bingung lagi, Bang itu buatkan garis bilangan. Ini 0. Yang di sini misalkan negatif 1 kan semakin ke kiri semakin kecil kan? Kemudian di sini negatif setengah. Kemudian di sini negatif setengahnya setengah itu adalah seperempat, ya kan? Nah, dari garis bilangan itu jelas bahwa negatif seperempat itu lebih besar daripada negatif setengah, ya kan? Jadi hasilnya kayak gini nih teman-teman. Maka sesuai analogi ini, jawaban untuk soal ini adalah bahwa X-nya itu kurang daripada Y-nya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau teman-teman kurang yakin, silahkan teman-teman pakai kalkulator nih, kemudian dibandingkan ya. Apakah benar tuh X-nya kurang dari Y-nya? Ya.
Oke, nomor 12 nih dicoba dulu ya. Jawabannya yang mana nih? Oke, udah ketemu, kita bahas ya. Hasil dari 6/3 dibagi 24/15 dikurangi 4/34. Nilainya sama dengan berapa? Kalau ada kayak gini, pembagian, maka yang ini kita rubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Caranya 3 kali 6 itu 18, kemudian tambah 1, jadinya adalah 19 dibagi dengan penyebutnya 3. Kemudian dibagi langsung kita buat menjadi perkalian ya. Bagi jadi kali, kemudian nanti dibalik pecahannya. Ini harusnya adalah 15 kali 2 itu 30 tambah 4, 34/15. Harusnya 34/15. Karena bagi jadi kali, kita balik menjadi 15/34. Ya, perkalian terbalik. Kemudian dikurangi dengan 4/34. Oke, di sini ada perkalian sama pengurangan berarti kuat kali ya. Berarti yang ini harus kita selesaikan dulu. Masing-masing kita bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 5. Nah, yang ini kita kalikan 19 kali 5 berapa? 9 kali 5 itu 45, kita tulis 5, 4-nya kita simpan, 1 kali 5, 5 tambah 4 berarti 95. Kemudian dikurangi dengan 4, dibagi dengan 34. Kan penyebutnya udah sama, kita tulis kali aja ya. Nilainya sama dengan 95 kurangi 4 itu berarti 91/34. Sama dengan berapa nih? 91 bagi 34 itu dapatnya baru 2 ya. 2 kali 34 itu berarti 68. Di sini 91 berarti sisanya adalah 23. Jadi 2, 23/34. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang A, gitu kan? Oke, lanjut soal nomor 13. Dicoba dulu ya. Teman-teman harus bisa nih. Oke, kita bahas. Di sini ada 3/4 kita buat menjadi pecahan biasa dulu. Boleh ya? 3 kali 4, 12 tambah 1 berarti 13/4. Kemudian ditambah 0,75 itu sama halnya dengan 75 dibagi dengan 100. Ya kan? Kan di belakang koma 2 angka, berarti penyebutnya dibagi dengan 100 atau nolnya 2. Kemudian dikali dengan 2/3. Dikurangi dengan 1/2, kemudian dibagi 5. Itu kita buat menjadi perkalian. 5 itu kan sama hanya dengan 5/1. Kalau dibuat perkalian, kalau bagi jadi kali, maka 5/1 menjadi 1/5. Nah, di sini ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, perkalian. Berarti yang harus diutamakan adalah yang ini dengan yang ini. Teman-teman harus tahu ya. Jadi perkalian lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini boleh kita coret-coret nih. 75 sama 100 masing-masing bagi 25 dapat 3, bagi 25 dapat 4. 3 sama 3 yang ini kita coret. Ya kan? Nah, untuk yang depan ini penyebutnya sama-sama 4 kan? Bisa kita jumlahkan nih. 13 tambah 2 berarti 15 per penyebutnya 4. Kemudian dikurangi dengan yang ini 1 kali 1 nilainya 1, 2 kali 5 nilainya 10. Teman-teman boleh menyamakan penyebut dengan cari KPK-nya atau boleh dengan cara kalikan, kalikan, kalikan ya. Nilainya sama dengan 15 kali 10 berarti 150 dikurangi 4 kali 1 itu 4 dibagi 4 kali 10 40 sama dengan 150 kurangi 4 berapa nih? 146 ya. Kemudian dibagi dengan 40. Oke, kita sederhanakan masing-masing bagi 10 berarti ini jadinya adalah 14,6. Yang ini bagi 10 dapatnya 4. Nah, 14 kalau bagi 4 itu dapatnya 3. 3 kali 4 kan 12, berarti dia sisanya 2. 2 bagi 4 itu belum bisa. Maka komanya kita mundurkan di sini sehingga menjadi angka 26. Kalau kita mundurkan, maka hasilnya kita kasih koma. Kemudian 2 bagi 4 itu dapatnya 6. Ya, 6 kali 4 itu 24. Di sini 26. 26 kurangi 24 sisanya 2. Karena udah di belakang koma, tinggal kita tambah 0 aja, nggak masalah. 20 bagi 4 adalah 5. Jadi jawabannya
3,65. Oke, kita bahas sampai nomor 13 ya, nomor 14 dan seterusnya kita bahas di part yang keempat. Oke, Bang Edu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin.